Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi dengan Miss Kiki. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Pada hari ini, kita memasuki pembelajaran tematik kelas 2, tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 3 bermain di lingkungan sekolah. Pembelajaran 1. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Waktu istirahat telah tiba. Benny bermain di halaman sekolah. Perhatikan gambar di bawah ini. Kira-kira cerita apa yang cocok untuk gambar di bawah? Coba kalian buat 5 pertanyaan tentang gambar di bawah ini. Lalu, apakah kalian bisa membuat kalimatannya berdasarkan gambar tersebut? Sebelumnya, Miss Kiki jelaskan terlebih dahulu ya, apa itu kalimatannya. Jadi, di sini ada beberapa kata tanya yang dapat kalian gunakan. Pertama, kata tanya apa? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan jenis sifat dan kegiatan. Biasanya suka digunakan untuk menanyakan apa yang sedang kamu lakukan. Selanjutnya, kata tanya siapa. Kata tanya siapa yang digunakan untuk menanyakan nomina insan dan nama orang. Jadi, siapa itu biasanya untuk bertanya tentang menanyakan orang. Siapa namamu? Seperti itu. Selanjutnya, kata tanya berapa. Kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan bilangan yang mewakili jumlah, ukuran, nilai, harga, satuan, dan waktu. Contohnya, berapa umur kamu sekarang? Itu menanyakan jumlah umur kamu kan? Selanjutnya, ada kata tanya kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Kapan kamu masuk sekolah? Seperti itu. Selanjutnya ada kata tanya di mana. Kata tanya di mana digunakan untuk menerangkan tempat. Contohnya, di mana kamu tinggal? Selanjutnya, kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab, alasan, perbuatan. Contohnya, mengapa tadi siang kamu menangis? Yang terakhir, kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara, perbuatan. Contohnya, bagaimana cara membuat minuman yang sehat? Ya, itu adalah beberapa kata tanya yang bisa kalian gunakan untuk membuat kalimat tanya yang sesuai dengan gambar yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, sekarang silakan kalian membuat kalimat tanya. Ingat, kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Ya, ini adalah kalimat tanya yang sesuai dengan gambar sebelumnya sudah Miss Kiki tanyakan. Kira-kira apa sih yang bisa kita tanya dari gambar tersebut? Pertama, apa yang sedang dimainkan Benny? Kedua, siapa saja yang bermain lompat tali? Ketiga, ada berapa anak yang bermain air di dalam gelas diletakkan di atas kepala? Keempat, kapan mereka bermain bersama? Kelima, bagaimana cara bermain kelereng? Bermain di halaman sekolah. Waktu istirahat tiba. Siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Benny
Edo dan Udin sedang bermain kelereng. Benny sedang fokus menjetikkan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapat giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan, teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Coba kamu buat 5 pertanyaan tentang teks bacaan tersebut. Kalian bisa kerjakan di halaman 114 ya, nomor 1 sampai 5. Selanjutnya, jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan teks bacaan bermain di halaman sekolah. Kita kerjakan bersama ya, halaman 114 dan 115. Nomor 1 sampai nomor 4. 1. Apa yang sedang dilakukan Benny, Edo, dan Udin? Ya, Benny, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. 2. Siapa yang memutar tali di sebelah kanan? Siti memutar tali dari sebelah kanan. 3. Apa yang sedang dilakukan Dayu? Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. 4. Apa saja kegiatan bermain sesuai isi cerita? Ya, bermain kelereng, lompat tali, dan estafet air. Bacalah teks percakapan berikut. Kamu masih ingat kalimat penutup paragraf pertama pada teks sebelumnya? Masih? Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Oh iya, berapa orang yang bermain kelereng ya? 3 orang. Bagaimana ya caranya membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng sama banyak? Caranya, setiap anak diberi 1, kemudian sisanya dibagikan lagi setiap orang 1, sehingga habis. Pengurangan berulang, 6 dikurang 3 sama dengan 3, 3 dikurang 3 sama dengan 0. Sama artinya, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Karena Mei melakukan 2 kali pengurangan. 6 dikurang 3, 3 dikurang 3 sama dengan 0. Jadi setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng. Sekarang kami sudah mengerti. Terima kasih Mei. Sama-sama Benny, Edo. Nah, hari ini kita akan belajar pembagian. Pembagian itu bisa dikerjakan dengan cara pengurangan berulang sampai hasilnya 0. Perhatikan soal cerita berikut. Ayah pulang membawa 10 buah jeruk. Jeruk itu dibagikan kepada 2 orang anaknya di rumah. Maka setiap anak akan mendapatkan titik-titik buah jeruk. Maka bentuk pembagiannya adalah 10 dibagi 2. Bagaimana caranya? Kita dengan menggunakan pengurangan berulang. 10 dikurang 2 sama dengan 8. 8 dikurang 2 sama dengan 6. 6 dikurang 2 sama dengan 4. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Lalu 2 dikurang 2 sama dengan 0. Jadi, sudah ketahuan hasilnya ya. Pengurangan berulang ini kita habiskan sampai hasilnya 0. Kalau sudah mendapatkan hasilnya 0, kita hitung. Yang dikurangi tadi ada berapa? Ya, 2-nya ada 5. Maka 10 dibagi 2 sama dengan 5, karena terdapat pengurangan sebanyak 5 kali. Selanjutnya, contoh yang kedua. Agar kalian lebih paham ya, perhatikan.
Ada 18 bola bekel yang akan dibagikan kepada 6 orang. Setiap orang mendapatkan sama banyak. Berapa banyak bola bekel yang dapat setiap orang? Maka bentuk pembagiannya 18 dibagi 6. Sekarang kita kurangi sampai hasilnya 0. Siap? Oke. 18 dikurang 6 sama dengan 12. 12 dikurang 6 sama dengan 6. Lalu 6 dikurang 6 sama dengan 0. Maka kita sudah dapat. Hasilnya adalah 18 dibagi 6 sama dengan 3. Karena terdapat pengurangan sebanyak 3 kali. Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan khayalan. Di sini ada alat dan bahan dan kegunaannya. Pertama, buku gambar, kegunaannya tempat untuk membuat gambar imajinatif. Kedua, pensil, alat yang digunakan untuk membuat pola gambar imajinatif. Ketiga, pensil warna, alat tulis yang digunakan mewarnai gambar imajinatif. Keempat, penggaris, untuk menggaris pinggir buku gambar dan digunakan untuk membuat pola jika dibutuhkan garis lurus. Kelima, karet penghapus, untuk menghapus pola yang salah. Jadi ini adalah alat dan bahan untuk melakukan menggambar karya imajinatif. Tada! Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran tematik kelas 2. Tema 2 bermain di lingkunganku. Subtema 3 bermain di lingkungan sekolah pembelajaran 2. Benny datang tepat waktu. Ia memakai seragam sekolah dengan rapi. Ia membuang sampah di tempat sampah. Benny mematuhi aturan di sekolah. Amati gambar di bawah ini dengan cermat. Apa yang dilakukan Benny bersama teman-temannya? Pernahkah kamu melakukan seperti yang mereka lakukan? Kalian pernah lihat nggak sih permainan gangsing? Ya, itu yang dilakukannya. Kira-kira kalian pernah nggak memainkannya? Pasti pernah dong. Mengamati benda. Benny melakukan pengamatan terhadap minyak di dalam gelas plastik. Gelas plastik dimiringkan sehingga minyak mengikuti gravitasi. Benny memakai pakaian yang rapi dengan baju masuk ke dalam celana. Benny berhati-hati memegang minyak agar tangannya tetap bersih. Bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah menyerupai wadahnya. Udin mengamati gangsing. Gangsing bisa berputar. Ada gangsing dari kayu dan ada gangsing dari plastik. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita yang kamu dengar. Benda apa saja yang ada dalam cerita? Minyak, gelas, plastik, dan gangsing. Bagaimana cara Udin berpakaian? Memakai pakaian yang rapi dengan baju masuk ke dalam celana. Selanjutnya, mengapa Benny berhati-hati menggunakan minyak? Agar tangannya tetap bersih. Lalu, bagaimana bentuk minyak? Bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah menyerupai wadahnya. Bagaimana tata tertib dalam berpakaian? Rapi dan bersih. Mengapa balon bisa terbang? Karena di dalamnya ada udara dan tertiup angin. Ayo kita menyanyi lagu Balonku, ciptaan A.T. Mahmud.
Ya, itu adalah lagu Balonku. Miss Kiki kira sepertinya kalian sudah hafal semuanya. Tata tertib merupakan peraturan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Di sekolah juga terdapat tata tertib. Mematuhi tata tertib membuat hidup menjadi disiplin, nyaman, dan teratur. Setiap peraturan yang berlaku di sekolah bermanfaat bagi kita. Semua aturan itu bermanfaat untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di sekolah. Tata tertib atau peraturan di sekolah harus dilakukan atau dipatuhi oleh semua warga sekolah. Misalnya, siswa, guru, atau karyawan sekolah. Jadi, meskipun kalian di masa pandemi ini belajar di rumah, kalian juga harus mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah. Harus tepat waktu dalam mengerjakan tugas, disiplin waktu, tanggung jawab, dan kejujuran yang penting ya. Contoh tata tertib atau peraturan yang ada di sekolah. Memakai seragam sesuai jadwal dan rapi. Melakukan piket kelas sesuai jadwal. Lalu memakai topi setiap upacara hari Senin. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Datang ke sekolah sebelum pukul 6.45. Memakai sepatu berwarna hitam. Dan yang terakhir, berbicara yang sopan dan santun dengan guru. Demikian pembelajaran pada hari ini. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua yang sedang belajar di rumah. Selalu jaga kesehatan, tetap semangat belajar meskipun belajar di rumah. Jangan lupa sholat 5 waktunya. Miss Kiki mohon maaf jika ada keliru dalam berucap. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.